Kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Bahkan jatuhnya adalah kecewa. Apalagi hari ini, mohon maaf, semua orang punya TV, semua orang punya media, semua orang punya media sosial, semua orang bisa ngomong apapun. Kita bener saja Habib dibully, apalagi salah. Tapi saya selalu mengatakan, oh Afan, ini ada kembaran saya pakai belangkon dari Habib Qasim gitu. Saya begitu datang, Beb, langsung ditanya, harim ente berapa? Langsung begitu. Masya Allah. Saya bilang sama Habib, ila wahid faqat, hanya satu istri saya. Kenapa? Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Maka saya bilang, kalian tahu nggak bagaimana cara membedakan madu yang asli sama madu yang palsu? Ternyata cara membedakannya mudah. Madu kamu taruh di atas meja, semut datang palsu, berarti ada campuran gula. Madu masukin botol, dikocok, kok dia goyang, oh palsu, berarti ada air di dalamnya. Tapi madu kamu bawa pulang, istrimu marah, asli. Itu asli itu. Madu bawa pulang, istri marah, itu pasti asli. Kita semuanya hadir di sini dalam rangka apa? Mencari cintanya Allah, mencari ridhonya Allah. Maka saya termasuk orang yang barangkali menurut media orang yang paling sering dibully. Tapi kenapa? Saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Ketika ada orang mengutapkan kata-kata jelek kepada Anda, itu hanya sampai kepada telinga Anda. Kok kamu sakit hati? Yang salah kamu. Kenapa? Karena kamu yang memindahkan kalimat-kalimat jelek itu dari telinga ke dalam hati. Makanya saya nggak pernah sakit hati. Asmi Rabbi Hadirin tidak panjang lebar, kita berikan tetamu kita Gus Miftah untuk memberikan sebutir, 2 butir nasihat kepada kita. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, al-akhos, muallimina wa mudarrisina wa murabbi ruhina, habibana Hasan, yang subhanallah saya bermimpi bisa hadir di majelis Nurul Mustafa sejak 2 tahun yang lalu, Habib. Maka jika Jerman membuat robot, Jepang membuat mobil, Habib Hasan membuat kangen. Sejak 2 tahun yang lalu saya sampaikan kepada Ustadz Roy, sahabat saya ini, andaikan Allah berkehendak, saya ingin sekali menjadi bagian daripada Nurul Mustafa. Maka malam hari ini saya minta izin kepada Habibana, tolong akui saya sebagai muridnya Habib dengan mahabbah yang saya miliki. Saya sering mengatakan, jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, jika corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Cintaku pada kalian seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Sahabat-sahabat saya Nurul Mustafa yang sangat-sangat saya cintai, begitu rindunya saya hadir di majelis-majelis besar, begitu kangennya, begitu rindunya. Itulah bedanya rindu dengan luka. Rindu semakin lama semakin luka bisa sembuh, tapi rindu semakin lama semakin kambuh. Karena keterbatasan, gara-gara pandemi kita jadi susah untuk hadir. Tetapi Nurul Mustafa dengan segala kegigihannya
mampu melaksanakan acara seperti ini secara istiqomah. Kalian tahu kenapa istiqomah itu berat? Iya, istiqomah itu pasti berat karena kalau ringan namanya istirahat. Untuk istiqomah kita butuh banyak dicoba oleh Allah. Saya sering ditanya, kenapa cobaan itu banyak? Iya, cobaan itu pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobain. Padahal amal yang dilihat oleh Allah tentunya salah satu syaratnya adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syarat pertama, semuanya kita niatkan karena Allah. Maka saya selalu bilang, saat kamu tulus mencintai, saat kamu tulus mencari ridho Allah, maka manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Kalau kita dicintai Allah dan kita mencintai Allah, saya ingat kata Rasulullah, aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kamu menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar mencintai, tapi juga dicintai. Saya mau tanya kepada kalian, pilih mana? Mencintai apa dicintai? Mencintai apa dicintai? Dicintai, apalagi dicintai Allah. Kalau kamu dicintai sama cewek, belum tentu cewek itu bisa menyenangkan kamu. Kalau kamu mencintai cewek, belum tentu yang kamu cintai bisa menyenangkan kamu. Tapi kalau kita dicintai dan mencintai Allah, Allah mencintai kita, pasti Allah akan menyenangkan dan membahagiakan kita. Saya cinta dengan Habib Hasan, apapun persoalannya saya singkirkan. Malam hari ini ada pertemuan dengan kawan-kawan saya di BUMN, saya pamit mohon izin. Saya tadi ketemu Direktur Pertamina, saya ketemu dengan Direktur Hutama Karya. Mereka saya tinggal makan malam, Habib. Mohon izin, mohon maaf, saya harus pergi. Kenapa Gus? Ini rapat penting, saya nggak urusan. Urusan penting di dunia kalah dengan pentingnya Habib Hasan di hati saya. Maka saya selalu bilang, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Habib Hasan mana bisa. Maka Ramadan kemarin Habib saya ketemu si Syakir, yang tadi Habib bilang sambutan tuan rumah dari Syakir Jablay, Daulay ya, bukan Jablay. Saya kan bilang sama Syakir Ramadan kemarin, Allah itu kan berfirman, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, Syakir. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Bahkan jatuhnya adalah kecewa. Apalagi hari ini, mohon maaf, semua orang punya TV, semua orang punya media, semua orang punya media sosial, semua orang bisa ngomong apapun. Kita bener saja Habib dibully, apalagi salah. Tapi saya selalu mengatakan, oh Afan, ini ada kembaran saya pakai belangkon dari Habib Qasim gitu. Saya begitu datang, Habib langsung ditanya, harim ente berapa? Langsung begitu. Masya Allah. Saya bilang sama Habib, ila wahid faqat, hanya satu istri saya. Kenapa? Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Maka saya bilang, kalian tahu nggak bagaimana cara membedakan madu yang asli sama madu yang palsu? Ternyata cara membedakannya mudah. Madu kamu taruh di atas meja, semut datang palsu, berarti ada campuran gula. Madu masukin botol, dikocok, kok dia goyang, oh palsu, berarti ada air di dalamnya. Tapi madu kamu bawa pulang, istrimu marah, asli. Itu asli itu. Madu bawa pulang, istri marah, itu pasti asli. Kita semuanya hadir di sini dalam rangka apa? Mencari cintanya Allah, mencari ridhonya Allah. Maka saya termasuk orang yang barangkali menurut media, orang yang paling sering dibully.
Tapi kenapa? Saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Ketika ada orang mengutapkan kata-kata jelek kepada Anda, itu hanya sampai kepada telinga Anda. Kok kamu sakit hati? Yang salah kamu. Kenapa? Karena kamu yang memindahkan kalimat-kalimat jelek itu dari telinga ke dalam hati. Makanya saya nggak pernah sakit hati. Persoalan ketika saya masuk ke klub malam, ke lokalisasi, saya pengajian di sana bersama para PSK, bersama mbak-mbak yang kerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Yang saya alhamdulillah Habib, hampir semua klub malam di Jakarta bisa menerima kehadiran saya. Maka itulah alasan kenapa Habib saya menggunakan kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. Karena terlalu ajib gitu. Dan orang yang pertama kali membela saya siapa? Yang membela saya pertama kali dengan gigi adalah Habibana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Maka ketika saya dibully, saya bilang, Habib Hasan kenal lagi gua. Itu madu Beb ya? Oh palsu ini berarti Beb, ini palsu ini Beb. Ini kayaknya kopi susu ya Beb ya? Karena kopi susu itu kopi yang bikin bingung Beb. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur Beb. Lah itu loh persoalan. Saya selalu bilang, kalau ibarat orang sholat di masjid ada yang jadi imam, pantaslah kalau imam itu seperti Habib Hasan, seperti Habib Hashim, pantas. Ada yang bertindak sebagai muadzin seperti Syakir, suaranya bagus, cewek-cewek kalau dengar wow gitu loh, dengar suaranya wow, lihat orangnya weh gitu kan. Yang khutbah kayak Habib Hashim, Habib Hasan, yang mimpin tahlil, mimpin apapun, mimpin manakib, mimpin burdah, orang-orang kayak beliau. Posisi saya di mana? Posisi saya cukup sebagai pembersih toilet dan kamar mandi. Karena saya meyakini sekhusuk-khusuknya kita sholat di dalam masjid, walaupun bacaan imamnya bagus, suara muadzinnya kayak Syakir, tetapi kalau toiletnya bau, pasti kita sholat tidak akan pernah khusyuk. Maka tugas saya sebagai pembersih toilet. Maka ketika saya diundang di salah satu acara televisi, ada seorang ustadz mengatakan sama saya begini, ketika ditanya sama hostnya, sama pembawa acaranya, bagaimana pendapat ustadz terhadap pengajian Gus Miftah di klub malam? Jawaban beliau luar biasa, ini memalukan, menjual agama untuk kepentingan dunia. Saya ditanya, apa respon Gus Miftah? Saya jawab, afwan Kiai, afwan. Kalau yang saya lakukan dianggap memalukan, lebih memalukan mana? Ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Kenapa? Yang butuh Allah tidak hanya kita, mereka juga butuh Allah. Tapi persoalannya adalah ketika mereka hadir di majelis, kita hakimi. Kita seringkali menjadi hakim dan pengacara bagi kesalahan orang lain, dan menjadi menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita vonis, kita hakimi, sementara kalau kita salah kita bela dan cari pembenaran diri. Padahal Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Maka ketika orang ngomong seperti apapun, terakhir saya diajak oleh Pak Anies Baswedan gubernur untuk meresmikan gereja GBI di Penjaringan. Wallah saya diminta. Dan acara itu bukan acara peribadatan, tapi acara peresmian. Semua tokoh agama hadir. Yang Islam tidak hanya saya, semuanya ada. Tanda tangan saya enggak. Saya dibully, Miftah kafir, masuk tempat ibadah orang lain. Saya bilang, kalau kafir saya syahadat lagi. Toh orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali, itu kebakar kekafirannya. Kalau masuk tempat ibadah agama lain dianggap kafir, berarti orang Jawa Tengah, Beb, afwan, banyak yang kafir. Kenapa? Karena masuk Borobudur dan Prambanan. Itu tempat ibadahnya orang Hindu dan orang Buddha. Bayar-bayar mahal dikafirin. Please deh.
Makanya ketika saya melihat dari kejauhan, karena saya nggak berani mendekat. Dulu ketika Habib ini di Istiqlal, sekian tahun yang lalu di Monas, saya hanya bisa memandang dari kejauhan. Saya hanya bisa melihat dari kejauhan. Saya jadi ingat betul kemudian di dalam di dalam burda itu disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang paling enak untuk dipandang. Saya membayangkan, jangankan Rasulullah, jejak beliau ini, saya melihat Habib Hasan di Monas, saya jauh di belakang, saya mau mendekat gak berani. Melihat beliau di hadapan ribuan, ratusan ribuan jamaah seperti itu, saya menangis. Bagaimana kemudian kita berjumpa dengan kakek beliau? Coba melihat Habib Qasim, ya Allah, saya langsung ketawa. Ketika kita sering membaca Khairul Bariyah Nadroh Ilaiha kepada kakek beliau, jangankan kakek beliau, kita berada satu majelis dengan beliaunya ini saja subhanallah, hati rasanya tentram. Maka saya ingat, la yaqudu qaumun yadhkurunallah azza wajal illa hafathumul malaikah. Tidaklah sebuah kaum itu duduk, dia bermajlis taklim di dalamnya, mengingat Allah dengan membaca sholawat, dengan membaca kalimat thayyibah. Yang pertama yang Allah berikan apa? Illa hafathumul malaikah, kecuali tempat tersebut dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Jadi kita nggak khawatir kalau kemudian semua gara-gara pandemi harus berhenti. Siapa yang menjaga bumi ini? Kalau gara-gara corona, mohon maaf, kita semuanya berhenti bermajelis, siapa yang menjaga bumi ini? Makanya tetap harus ada yang ngeyel kayak Habib kita ini. Tetap harus ada majelis. Supaya apa? Supaya bumi ini dilindungi oleh Allah. Saya sering mengatakan, berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan musibah dan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Maka kita kumpul seperti ini, yadhkurunallah azza, dalam rangka apa? Mengetuk pintu langit. Buminya boleh di lockdown, tetapi ingat, cukup buminya yang di lockdown, pintu langitnya masih terbuka. Maka ketuklah pintu langit dengan doa. Kalau semuanya takut bahaya, Bib. Coba mas-mas semuanya jawab pertanyaan saya. Ini pandemi nggak berakhir, padahal saya lihat banyak wajah-wajah jomblo di sini. Ya Allah, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, ya. Akan datang satu saat kalian akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah kejombloan. Ya. Kamu santai aja, Syakir. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku. Iya. Tapi karena memang juga karena nggak ada yang mau. Iya. Insya Allah segala Syakir. Kalau nggak ada gadis ya minimal janda lah. Amin, Habib ini kan ada. Karena kata Habib Hasan, hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Nah. Bentar, Syakir, kalau nikah dengan janda itu enak. Lebih baik kamu nikah dengan janda tapi rasa gadis, daripada nikah dengan gadis tapi rasa janda. Ya. Aneh bilang janda, Habib Hasan langsung bilang amin. Makbul ini, Kir, hati-hati, Kir. Ini banyak yang suka janda, Habib, gara-gara terprovokasi iklan janda semakin di depan. Coba bayangkan kalau kita takut secara berlebih-lebihan. Memang dalam Al-Baqarah kita ingat 155, walanabluwanakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini semua bagian dari ujian dari Allah. Tapi please jangan takut yang berlebih-lebihan.
Kenapa? At-Taubah 51 Allah mengatakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Maka jangan khawatir dengan pandemi ini berlebih-lebihan. PPKM bisa menutup akses udara, PPKM mungkin menutup akses darat, PPKM mungkin menutup akses laut, tapi yakinlah PPKM tidak mampu menutup rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berlebih-lebihan. Kita jangan ada bayangan-bayangan yang terlalu khawatir dan paranoid. Coba bayangkan, Anda jawab. Bayangkan ketika Anda berada di tengah sungai naik perahu, perahunya bocor. Di samping perahu itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Apa? Bayangkan. Maka solusinya adalah berhenti membayangkan. Kalau tadi Ane sama Habibana bilang Sakir sama Janda, please jangan berhenti membayangkan. Hari ini banyak orang yang ketakutan. Kenapa? Karena terlalu menggunakan bayangan-bayangan yang belum tentu terjadi. Maka saya sering mengatakan apa? Kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita buang-buang waktu untuk cemas, mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Santai saja. Saya menggunakan masker, ya karena saya taat dengan prokes itu saja. Apakah masker ini menjamin tidak COVID? Gak ada jaminan. Gak ada jaminan. Makanya Kiai Jat, Mbah Jat dari Nganjuk itu ngasih ijazah kepada kita untuk membaca salamun qala mir rabbir rahim 8 kali setiap habis sholat, kemudian ditiupkan ke tangan dan kemudian diusapkan ke wajah. Kata beliau apa? Ini masker ghaib. Dibaca 8 kali bismillahirrahmanirrahim, salamun qala mir rabbir rahim, 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 salamun qala mir rabbir rahim. Ditiup 3 kali. Kemudian diusapkan ke wajah. Ini ijazah dari beliau. Dan subhanallah, beliau sampai meninggal sama sekali tidak tersentuh COVID. Ini nggak ada jaminan. Orang prokes, menjaga jarak. Apa hikmahnya menjaga jarak? Hikmah menjaga jarak adalah kenapa kita harus menjaga jarak? Karena menjaga jarak mengajarkan kepada kita bahwa yang dekat belum tentu jadian. Ya. Makanya kemarin Beb, Ane sama Sakir tuh buka puasa bersama. Saya bilang, dia selalu bilang, berbukalah dengan yang manis. Saya nggak setuju. Berbukalah dengan yang sayang. Kenapa? Karena yang manis belum tentu sayang. Iya. Semoga Sakir segera berjodoh. Janda anak 15. Kalau Sakir kita lamarkan anaknya Ustadz Yusuf Mansur gimana Habib? Oh, koma sama titik, koma sama titik. Santai aja Kir. Kalau emang jodoh nggak akan kemana. Kalau Sakir berjodoh dengan Wirda pasti ketemu kok. Di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ya. Orang sudah menjaga prokes, sudah pakai masker, sudah menjaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Jaminan nggak kena COVID? Enggak. Tetangga saya nggak pernah keluar rumah tiap hari pakai masker, nggak pernah keluar rumah sama sekali, tetap mati. Kenapa? Bukan karena COVID. Dihajar sama istrinya gara-gara nggak punya penghasilan. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali musibah itu tidak pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami. Maka kemudian apa dilanjutkan ayatnya? Huwa maulana. Dialah Tuhan yang menjadi penolong kami. Walallahu falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Lah ini ngomong tawakal, Beb. Aneh punya cerita. Ada kiai itu sukanya berburu. Hari Jumat selepas Jumatan dia datang ke hutan, ketemu harimau. Kiai bawa tembak, bawa senapan, ditembak, dar, ternyata harimaunya kebal. Mungkin harimaunya habis nguntal gotri, makan gotri. Nggak bisa mati.
Begitu pelurunya habis, gantian kiai yang dikejar oleh harimau. Kiainya lari ketemu jurang, pilihannya dua, lanjut masuk jurang, kembali dimakan sama harimau. Maka dia ingat dengan firman Allah surat Al-Anfal ayat 2, bahwa orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Akhirnya tangannya diangkat, dia berdoa, matanya ditutup. Ya Allah, ya Allah, bila saya harus mati dimakan harimau, please matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu matanya dibuka, ternyata harimaunya nggak makan Pak Kiai. Pak Kiai bertanya kepada harimau, harimau kenapa kamu nggak makan saya? Dijawab sama harimau, Pak Kiai yang sabar, saya juga sedang berdoa. Kamu doa apa? Allahumma barik lana fi. Ternyata harimaunya doa makan Pak Kiai. Maka kita nggak boleh khawatir yang berlebihan. Ikhtiar wajib. Saya kemarin ke Lampung, Beb, santri saya di pondok pesantren di Lampung minta vaksin. Ya, saya vaksin. Orang bilang, untuk apa vaksin? Kalau toh habis vaksin banyak yang mati. Kalau toh banyak habis vaksin banyak yang sakit. Ini sama halnya, untuk apa kamu makan? Kalau toh habis makan kamu juga pernah sakit perut. Kalau gitu nggak usah makan sekalian. Goblok. Kita naik motor pakai helm, itu bagian dari safety riding untuk menjaga keselamatan. Apakah ada jaminan kalau pakai helm tidak akan terjadi kecelakaan? Gak ada yang bisa jamin. Tapi minimal begitu Anda pakai helm, itu Anda sudah berusaha dan berikhtiar untuk menghindari kecelakaan yang lebih parah. Yang Allah inginkan dari kita berusaha dan berikhtiar. Allah menginginkan kita untuk usaha, tidak mewajibkan kita untuk sukses. Maka saya selalu mengatakan, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Ya kita mohon maaf, lakukan saja. Maka kemudian dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan apa? Di situ ada bahasa roja, di situ ada bahasa tamanni. Ar-roja ma qaronahu amalun wa ila fahuwa umniyatun. Yang namanya harapan atau roja itu apa? Satu cita-cita yang kemudian dilaksanakan dengan amal dan perbuatan, itu namanya roja. Tapi kalau kita punya keinginan kemudian tidak ada usaha, itu namanya tamani. Artinya apa? Angan-angan. Kalau kamu senang sama cewek, ya ikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya? Ta'aruf. Apa? Khidbah, dilamar. Kalau kamu pengen jadi orang kaya, ya usaha, bisnis, kerja. Sekarang kerja nggak mau, bisnis nggak mau, tiap hari pekerjaannya tidur, bangun tidur bikin status WA, akan indah pada waktunya. Kalau pengen nikah ya usaha. Masa kamu kalah sama Habib Qasim? Saya tadi minta amalan pertama dari beliau, Beb. Langsung dikasih, Allahumma zidni zaujatan. Ya Allah. Langsung saya bilang amin gitu saja. Bagi-bagi resepnya, Beb. Oh, kabul. Amin ya Allah. Sebenarnya istri saya udah mau dimadu, Beb. Wah, Abah saya siap dimadu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun. Mati gua nggak jadi. Saya itu kalau ngomong sama istri Afan, Beb, waduh banyak kalau soal poligami. Saya bilang, saya khutbah di masjid. Hormati ibumu, bapakmu. Pulang Jumatan anak saya tanya, yang harus dihormati siapa, Dik? Ibu, bapak. Ibunya berapa, Dik? 3, bapaknya 1. Berarti bapak 1, ibunya 3. Senang bilang sama bundamu. Sampai rumah, istri saya lagi masak, potong-potong terong, Beb. Anak saya bilang, Bun, kata Abah tadi bapak 1, ibunya 3. Kenapa Abah kok ibunya cuma 1? Jawaban istri saya apa, Sakir? Nah, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana? Ya dipotong-potong, Bun. Sana bilang bapakmu. Ngeri gak jadi gua, Beb. Maka syarat pertama amal ini diterima oleh Allah harus istiqomah. Maka saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Gurunda, kepada Habibana yang dengan gigihnya mempertahankan majelis ini semata-mata mengharap ridha Allah. Kemudian yang kedua apa? Summastaqomu, dilakukan secara istiqomah, terus menerus, to be continue. Maka saya minta sama Allah, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis ini abadan ila akhir zaman. Amin.
Coba abang Anda nggak kebayangkan ketika Rasulullah mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Coba besok begitu kita kumpul di padang mahsyar, yang kita cari cuma satu. Satu bendera, namanya bendera Nurul Mustafa. Yang dibawanya kita melihat ada Habib Hasan di situ. Ketika ditanya ke malaikat, "Kamu mau kemana?" "Saya pengikut Habib Hasan." Selesai. Besok kita dihisab, masuk surga atau masuk neraka. Cuman satu. Orang masuk surga itu bareng-bareng Zumara. Besok yang ditanya cuma satu, kamu masuk surga tiketnya apa? Habib Hasan. Maka saya gandolan, kata orang Jawa, gandulan. Saya pegangan sama jenggotnya Habib Hasan. Saya ikut beliau. Beb, tolong beb, kalau ana besok di surga nggak ada, dicari beb. Maka kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Mudah-mudahan kebersamaan ini tidak hanya di dunia, tapi sampai besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian Habib, mohon maaf dan saya minta diakui sama Habib Hasan setengah memaksa. Saya sebagai muridnya Habib Hasan. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah begitu mudah memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus dari perut ikan, bila mudah bagi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, dan bila mudah bagi Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, kita meyakini mudah pula bagi Allah untuk menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmi Rabbi